Yang sempat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan kini berhasil dikendalikan. Petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol pagar pembatas kompleks pertokoan untuk membuka jalur pemadaman. Sedikitnya 5 RW terdampak akibat peristiwa ini, di mana kebakaran dilaporkan pada Selasa pukul setengah 3 dini hari waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan beberapa jam berselang setelah petugas berjibaku melawan api. Kebakaran berlokasi di Jalan Gang Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 34 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk meredakan kobaran api. Warga pun berhamburan menyelamatkan diri ke lokasi yang jauh dari titik api. Hingga Selasa pagi api masih mengepul di permukiman padat penduduk tersebut namun berhasil dikendalikan. Sejumlah ruas jalan di sekitar stasiun Manggarai dan kawasan Tebet ditutup. Dilaporkan sebanyak 5 RW terdampak akibat kebakaran ini. 34 unit gabungan yang diterjunkan terdiri dari 31 tim dari Jakarta Selatan dan 3 dari Jakarta Timur dengan jumlah personil 120 orang. Sejumlah titik menjadi lokasi singgah dan pengungsian seperti pintu barat stasiun Manggarai dan SD Negeri Manggarai 05. Ya, warga yang terdampak kebakaran terpaksa mengungsi ke sejumlah titik seperti SDN Manggarai 5. Lalu bagaimana kondisinya kini? Segera kita update bersama dengan jurnalis BTV ada Iksan Ali dan juga juru kamera Raga Samudra di salah satu titik pengungsian, yakni di SDN Negeri Manggarai 05 ini. Ihsan, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini, Ihsan? Ya, selamat siang Agung dan pemirsa. Ya, memang kabar duka datang dari masyarakat yang tinggal di permukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, tepatnya yang melanda sekitarnya 5 RW, tapi yang terparah ada RW 6 dan juga RW 12. Saat ini memang pengungsian ini tersebar, titik pengungsiannya, dan saya saat ini sedang berada di SDN Manggarai 05, tepatnya di Jalan Lapangan Merah, kurang lebih jaraknya 500 meter dari titik TKP kebakaran yang terjadi pada dini hari. Memang kondisinya saat ini ada sekitar ratusan pengungsi yang ditempatkan di selasar dari SDN Manggarai 05, dan kita bisa langsung berbincang, Agung, bagaimana kronologi maupun saat ini kondisi dari para pengungsi. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Jumiati yang merupakan warga yang terdampak kebakaran. Ibu Jumiati, selamat siang, kami dari BTV. Sekali lagi kami turut prihatin dan berduka atas musibah kebakaran ini. Tapi izinkan kami ingin bertanya, Bu, sebenarnya kronologi yang terjadi saat kebakaran dini hari tadi pagi ini gimana, Ibu? Kejadiannya jam 2 ya, saya jam 2 lewat kebangun, tahu-tahu ada suara rame, terus ya saya buka pintu langsung ada apa nih, ada kebakaran gitu. Terus ya udah, saya cuman nggak mikir apa-apa, cuman mikir anak saya aja sih. Ibu nggak sempat untuk menyelamatkan barang-barang, hanya anak-anak aja gitu? Nggak, cuma anak aja yang saya bawa sama diri saya, udah baju cuma satu ini aja sih, udah nggak ada saya bawa lagi, cuman KTP ya, ada kakak deket ini, ya udah saya bawa, udah langsung saya cari saudara-saudara saya gitu aja, ngamatin diri ke stasiun bandara, terus saya dibawa sama ponakan, saya kesana, ke Lamer, ya udah saya akhirnya kesini ya sampai sekarang ini. Berarti saat ini alhamdulillah kondisi keluarga selamat semua ya, Bu ya. Tapi kalau di pengungsian sendiri gimana, Bu, kondisinya di SDN Manggarai 5? Ya keadaannya emang ya begini deh, ya, terima aja dulu ya, belum ada bantuan apa-apa dari ini, baru dapat air sama roti tadi, ya udah terima aja dulu ya, mungkin nanti selanjutnya saya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah ya apa. Ibu, kalau nggak salah Ibu anak masih sekolah ya, berarti gimana nasib sekolah, buku seragam itu seperti apa, hangus? Ya saya juga nggak, mungkin hangus sih, cuman dibilang nggak kebawa apa-apa. Nggak tahu deh, saya nggak tahu gimana nantinya, yang penting saya udah laporan sama gurunya gitu aja. Enggak. Berarti sampai saat ini di pengungsian di sini belum ada bantuan, hanya ada pendataan saja ya, Bu? Ya, barusan ada pendataan, udah gitu aja. Ibu, mungkin harapan terakhirnya, memang ini musibah mendadak dan Ibu juga di dini hari tidak sempat menyelamatkan barang berharga juga. Harapannya ke depan untuk pemerintah atau pihak terkait seperti apa, Bu? Apakah bantuan atau seperti apa? Ya saya minta bantuannya deh ya. Minta bantuannya yang
ya kayak pakaian gitu ya, apalagi saya maksudnya saya nggak punya suami ya, saya pengen ya anak saya biar sekolahnya juga lancar gitu. Saya pengen ya mohon bantuannya deh gitu dari pemerintah, dari itu aja. Ibu ada harapan juga apakah nanti rumahnya ingin bisa dibangun kembali oleh pemerintah atau seperti apa? Ya kepengennya sih, kepengennya mau minta dibangun lagi gitu. Berarti kan ini kan sementara. Berarti sampai saat ini Ibu belum tahu mau tinggal di mana nanti malam. Iya, saya belum tahu gimana, apa masih di sini apa gimana, saya juga nggak tahu deh. Udah nggak bisa nih lagi deh, pikirannya udah gimana sih. Ya Allah, nggak bisa diomongin, saya udah pasrah deh sama yang. Mudah-mudahan dikasih yang terbaik ya sama Allah. Amin, amin, amin. Ibu Jumiati, sekali lagi kami dari BTV turut berduka cita. Ini musibah yang mendadak, semoga ibu dan keluarga juga dikuatkan dan ada bantuan segera dan rumahnya bisa dibangun kembali. Dan peristiwa ini semoga tidak terulang lagi. Makasih banyak Ibu Jumiati. Ya, semangat Ibu ya. Ya, pemirsa, itu adalah salah satu dari ratusan pengungsi yang masih mengungsi di SDN Manggarai 5. Memang sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun pihak terkait lainnya. Namun tadi ada inisiatif dari RW setempat untuk mendata berapa jumlah pengungsi, namun yang bisa saya perkirakan ada ratusan di sini, dan utamanya ratusan pengungsi ini merupakan warga RW 6 karena lebih dekat jaraknya, sementara yang terdampak warga RW 12 itu lebih banyak mengungsi di dekat stasiun Manggarai karena lebih berdekatan ke stasiun Manggarai. Sementara tadi saya juga sempat menanyakan terkait proses belajar mengajar, karena saat ini adalah SD Manggarai 05, sampai saat ini proses belajar mengajar ini diliburkan, dan dari pihak Sudin Pendidikan Jakarta Selatan akan memberikan kesempatan 5 hari bagi para pengungsi untuk bisa mengungsi tepatnya di selasar ataupun di lorong depan kelas pengungsian, karena sejatinya juga ingin tidak mengganggu proses belajar dari siswa-siswi di SDN Manggarai 05. Kita juga berharap ini sama-sama bisa bantuan akan datang secepatnya, dan para pengungsi juga dalam hal ini trauma ataupun kerugian yang bisa diatasi ataupun bisa diganti. Agung. Ihsan, Sudin Jakarta mempersilahkan warga untuk mengungsi di selasar SDN 05 Manggarai ini selama 5 hari ke depan. Bagaimana selanjutnya? Sementara masyarakat hingga kini masih belum memiliki rumah atau tempat tinggal pengganti. Apakah ada wacana begitu untuk relokasi para korban terdampak kebakaran ini? Ya, sampai saat ini tadi pagi sudah datang dari Sudin Dinas Jakarta Selatan, hanya baru menyampaikan bahwa diberi kesempatan selama 5 hari. Jadi belum ada wacana, karena memang pengungsian ini juga bukan merupakan satu titik. Nah, ada titik lainnya yakni di kawasan Manggarai, dan utamanya juga warga ini banyak yang berpencar, Agung. Jadi bukan hanya di titik di SDN Manggarai 05, dan sampai saat ini hanya diberi kesempatan 5 hari saja. Begitu, Agung. Baik, tidak hanya di satu titik saja. Ihsan, di layar kaca kami melihat juga bagaimana begitu besar jumlah atau volume warga yang kemudian saat ini mengungsi di sekitar area stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka menggunakan area-area selasar begitu, termasuk bahkan juga di antrian begitu. Kita melihat di antara area stasiun Manggarai juga mereka terpaksa terduduk atau bahkan juga merebahkan diri mereka karena kelelahan barangkali sejak dini hari tadi. Jika melihat jumlah di SDN 05 Anda mencapai ratusan, dan potensi di RW 12 yang terdampak juga bisa jadi angkanya bahkan menyentuh ribuan. Benar demikian, Ihsan? Ya, betul sekali, Agung. Memang bisa diperkirakan ribuan. Sampai saat ini juga masih ada terus melakukan pendataan. Misalnya bisa dilihat di layar kaca Anda, Agung dan pemirsa, ini adalah proses pendataan yang dilakukan oleh RW. Ini merupakan inisiatif dari Ketua RW setempat bahwa bila ada nantinya bantuan yang diterima ataupun diberikan dari pemerintah ataupun swasta, ini dilakukan pendataan langsung di sini dengan menyebutkan berapa jumlah anggota keluarga dalam satu kartu keluarga, dirincikan agar nantinya proses pendataan ataupun penyerahan dari bantuan ini bisa benar-benar
terrealisasikan dan langsung kepada korban bencana. Jadi memang saat ini belum ada bantuan pasti ataupun bantuan yang datang, namun proses pendataan atas inisiatif dari RW setempat ini masih terus dilakukan, mengingat bahwa memang kejadian ini baru terjadi pada dini hari tadi, Agung. Oke, Ihsan, setidaknya bantuan distribusi makanan untuk sarapan pagi ini apakah sudah ada yang menyampaikan? Ya, bantuan distribusi makanan memang sudah ada. Tadi saya juga sempat berbincang kepada sejumlah pengungsi, namun itu juga diberikan secara perorangan. Jadi bukan atas dasar dari pemerintah ataupun pihak instansi terkait. Jadi hanya berupa perorangan yang menyumbang untuk para pengungsi, dan itu memang jumlahnya juga sedikit dan tidak semuanya mendapatkan dalam hal sarapan. Karena ini kan juga mereka juga masih bingung mau kemana tinggal, karena rumah habis luluh lantak, dilalap si jago merah begitu, Agung, dan harta benda yang bisa diselamatkan hanya KTP dan kartu keluarga saja. Sejauh ini baru dikelola atau dikoordinir secara swadaya begitu oleh masyarakat sekitar. Sudah adakah posko pelaporan untuk tindak lanjut atau juga mungkin penyaluran bantuan dari warga lain yang kemungkinan ingin membantu begitu warga terdampak kebakaran ini? Ya, sampai saat ini belum ada posko terkait dari pemerintah DKI Jakarta, jadi baru swadaya dari masyarakat saja. Dan tadi saya juga sempat berbincang kepada pengurus RW bahwa ini inisiatif, jadi nantinya didata terlebih dahulu, dan apabila nanti jika ada bantuan ataupun pendataan dari pemerintah terkait bisa disalurkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Agung. Oke. Terakhir, Ihsan, barangkali karena tadi kami melihat begitu banyak warga yang terdampak kebakaran ini kemudian mengungsi di area stasiun Manggarai. Bagaimana dengan kondisi stasiun Manggarai sendiri? Apakah untuk keperluan transportasi termasuk juga arus lalu lintas di sekitar Manggarai ini juga dilaporkan sempat tersendat, berada demikian? Ya. Memang untuk kawasan di sekitar Manggarai ini dilakukan penutupan jalan sejak pukul 2 dini hari hingga saat ini, dan bahkan untuk perjalanan di rute Transjakarta ini terhenti hingga saat ini di rute koridor 4, 6M maupun 4D yang menuju Manggarai, dan halte Manggarai maupun halte Pasar Rumput ini tidak bisa dilalui alias ditutup operasionalnya. Namun dalam hal ini Transjakarta ditutup, tapi untuk operasional dari kereta api Manggarai atau KRL ini bisa beroperasi secara penuh. Jadi ya, yang ditutup hanya jalan rayanya, dan begitu juga dalam hal Transjakarta ini tidak bisa dilalui. Jalan raya sekitar Manggarai ini kemudian ditutup, kemana kalau begitu rekayasa arus lalu lintas? Masyarakat yang hendak melintas harus mengantisipasi tentunya potensi kemacetan ini ya. Iya, betul sekali, Agung. Ada rekayasa lalu lintas sejak dini hari hingga saat ini, dan ini menimbulkan kemacetan di sekitar Manggarai. Dan apabila Anda ingin melewati Manggarai, lebih baik menghindari area kawasan Pasar Rumput menuju stasiun Manggarai. Agung. Baik, Ihsan, Ali, terima kasih atas laporan Anda. Tentu harapan yang sama dari kami juga bahwa para pengungsi yang kami lihat terdampak ini begitu banyak juga bisa segera tertangani, begitu terkoordinir dengan baik, pun dengan bantuan baik logistik maupun juga tempat tinggal, mereka bisa segera mendapatkannya secara terorganisir. Selamat kembali bertugas, Ihsan, Ali. Nanti kita akan update kembali bagaimana kondisi di sana.